الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam sahabat juga marilah kita sampaikan pada junjungan besar kita, motivator kita, pemimpin dunia dan akhirat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat juga kepada kita sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya melalui kesempatan yang sangat mulia ini dan di atas mimbar yang sangat mulia ini, izinkanlah Al-Fakir memberikan wasiat untuk Al-Fakir pribadi dan juga kita para jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang di dalam kehidupan ini tidak akan pernah sukses tanpa keyakinan. Karena dengan meyakini sesuatu, orang tersebut pasti akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan pada hakikatnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang benar dan sejati adalah sebagaimana yang telah Rasul datang kepada kita, yaitu keyakinan yang hak. Bahkan lebih dari itu, yaitu keimanan yang benar. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat di satu majlis, datang seorang yang berpakaian serba putih lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni anil iman," kata laki-laki tadi. Lalu Rasulullah SAW qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi. Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan laki-laki tersebut bahwa iman itu adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, kepada hari kiamat, dan juga pada takdir baik dan buruknya Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki tersebut membenarkan salatnya ya Rasulullah SAW. Lalu ternyata orang yang menjadi putih tersebut adalah malaikat Jibril
yang sengaja mengajarkan kepada para sahabat dengan cara bertanya kepada Rasulullah SAW sebagai pelajaran dan keyakinan bagi kita sekalian umat Islam. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa setiap manusia tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan tanpa keyakinan, dan keyakinan yang benar adalah keimanan. Sebagai contoh, misalkan kita menginginkan sesuatu dengan meyakini sesuatu bahwa kita pasti bisa mendapatkannya, maka kita meyakini keyakinan tersebut dengan usaha sebenar-benarnya. Begitu juga ketika kita menginginkan surga yang telah dijanjikan Allah dan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beriman, ketika kita meyakini iman kita kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, pada para Rasul Allah, hari kiamat, dan juga pada takdir baik dan takdir buruk, insyaallah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan yang hakiki yaitu keyakinan atau iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwa kita telah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah persidangan, ketika manusia sedang disidangkan dalam suatu perkara, dapatkah manusia tersebut menjadi saksi untuk dirinya sendiri? Pasti hakim akan menolaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kewenangan untuk bersaksi, menyaksikan diri kita sendiri bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita menyaksikan diri kita sendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar Tuhan yang berhak disembah. Maka dari itu, jemaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita telah mengucapkan syahadat tadi, maka harus berbarengan dengan semua yang kita kerjakan. Hati, mulut, perbuatan kita semuanya harus seirama. Jangan ketika kita menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita, tetapi kita tidak menjalankan rukun Islam yang 5, salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya yang kita mampu. Dan itu diibaratkan seperti sebuah film Islam AKP. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Ketika kita menyatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tetapi ketika mendengar suara azan, dia tidak bergegas untuk mengambil air wudhu. Ketika datang bulan suci Ramadan, dia tidak bergegas untuk membersihkan dirinya, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia serukan untuk membayar zakat, tetapi dia tidak melakukan itu semua, maka yang seperti ini bisa dikatakan dengan tegas sebagai Islam KTP. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu marilah kita selalu merawat keimanan kita dengan sebenar-benarnya, karena setiap Jumat telah diwajibkan bagi kita untuk mendengarkan wasiat dari para khatib, bertakwa, dan bertakwa. Ketika hari Sabtu sampai hari Kamis kita lupa pada takwa tersebut, maka ketika hari Jumat lagi kita diingatkan bertakwalah, bertobatlah, mohon ampunlah atas perbuatan salah kemarin yang telah dikerjakan. Subhanallah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu marilah kita merenung tentang kehidupan kita di dunia ini. Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini, dan sudah sejauh mana kita taat menundukkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hanya kita yang tahu masing-masing. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan kita hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita diberikan kemudahan dalam setiap urusan, dan juga
kita bisa melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tanda cinta kita kepada Allah, pada Rasulullah SAW, bahwa ketika Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Atadruna mal iman, atadruna mal muflis?" Tahukah engkau tentang muflis? Allah wa Rasuluhu ya'lam. Lalu dikatakannya, "Atadruna mal muflis?" Muflis itu kata para sahabat tidak memiliki dinar dan dirham. Apakah muflis itu? Muflis bangkrut, dan bangkrut kata sahabat dikategorikan tidak memiliki dinar dan dirham. Tetapi kata Rasulullah SAW, orang yang muflis itu adalah ketika dia membicarakan keburukan saudaranya sendiri. Lalu kata sahabat, lalu bagaimana ya Rasulullah ketika saudara tersebut benar telah melakukan keburukannya? Jika saudara telah benar melakukan keburukan tersebut, maka engkau telah menggibahnya atau membenci-nya. Dan ketika saudara tidak melakukan hal tersebut, maka engkau telah memfitnahnya. Jadi buruk ataupun benar apa yang dilakukan oleh saudara kita bicarakan, gibah dan fitnah, dua-duanya tidak boleh, kecuali 6 dibolehkan oleh para ulama ketika mengaruh pada para pemimpin dan lain sebagainya, karena tidak ada unsur untuk saling membicarakan. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini khutbah singkat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga kemana Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan kita sebagai makhluk yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa shukra nikmatul iman. Wa qala ta'ala fi kitabihil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi'amrin bada'a fihi bi sunnah bi malaikati qudsi wa qala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن وسنة فقهاء الدين مبارك أحياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين
من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أستغفر الله رب البرايا